Halo semuanya, welcome back to my channel. Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini aku mau berbagi cara modifikasi rok kembang menjadi rok lilit. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, bagaimana cara-cara singkatnya, cara-cara sederhananya bisa menghasilkan rok lilit yang lebih keren. Kainnya masih bagus, warnanya aku suka, bahannya juga keren. Jadi aku coba cari ide kreatif membuat dia rok lilit. Jadi kita makainya itu makin lebih singset. Nah, di sini juga aku kasih bonus ya, cara masang rok lilitnya. Ini bisa kita pakai mau ke acara formal, mau ke acara nggak formal, semuanya bisa. Tinggal kita memadu-madankan pasangannya. Nah, kalian bisa ikuti terus videonya ya, supaya kalian tahu cara-caranya. Nah, ini dia roknya. Kalau kita lihat kenapa dia kesan kembang, itu karena di atas itu dipasang karet. Jadi dia kerutannya itu cukup banyak di bagian atas. Jadi roknya ini kembang banget ya. Dia pakai puring juga. Nah, cara pertama yang akan kita lakukan, kita buang dulu karet yang di atas. Ini kita buang dulu. Kita gunting. Nah, kita akan lihat hasilnya sepanjang apa roknya ya. Jadi kalau aku lihat itu roknya, kalau kita udah lepasin itu karetnya, kerutan-kerutannya, itu bisa buat dua rok loh, dua rok biasa yang nggak kembang. Nah, kalian kebayangkan gimana kembangnya rok ini ya. Nah, tuh bisa dilihat ya. Kita bisa pakai untuk dua rok kalau kita mau. Nah, langkah selanjutnya, nah kita akan lihat di sini dua kainnya ini yang sudah kita gunting, terus ditambah satu kain puring. Nah, ini kain bahan roknya tadi udah kita gunting bagi dua, jadi ada dua lembar. Nah, satu lembar yang akan kita pakai sebagai kain utama, sedangkan satu lembar kita akan gunting-gunting untuk kita tempel di kain yang utama. Nah, ini yang udah kita gunting. Jadi satu bagian kita akan tempel di sisi kiri, satu bagian di sisi kanan dengan ukuran yang sama ya, supaya lebih rapi. Nah, ini tujuannya untuk menambah lebar dari kainnya, karena kita kan akan pakai rok lilit. Jadi kalau lebih panjang dia, kita kalau lebih lebar dia, kita akan lebih enak pakainya. Nah, kita pasangkan jarum pentul, kita sematkan. Kemudian sisa kain lagi kita gunting-gunting, nanti kita tempel-tempel lagi. Aku akan tambahkan di bagian atas, jadi untuk menambah panjangnya. Kalau tadi roknya itu kalau nggak ditambah, dia sampai selutut. Next, proses menjahit. Nah, ini kain yang sudah kita gunting yang akan kita sambungkan di bagian kiri dan kanan kain utama ya, satu lembar kain utama. Nah, perhatikan kita tempel kain yang bagus berhadapan dengan yang bagus, baru kita jahit pinggir. Nah, kalau aku di sini kampunya paling 1 cm ya. Nah, di sini roknya ini dulunya kan sudah di bagian bawah itu sudah dineci, jadi udah bagus. Jadi aku usahakan menjahitnya itu dari bagian bawah rok dulu, supaya kalau ada sisa kainnya nanti bisa di bagian atas kita jahit pinggir. Nah, di bagian bawah nggak perlu kita jahit pinggir atau neci lagi, dia sudah bagus. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama, itu jahit pinggir di sisi satunya lagi ya. Jadi sisi kiri dan kanan kita jahit pinggir dengan kampu 1 cm. Nah, kalau di sini memang kita harus lebih hati-hati dan sabar menjahitnya, karena kainnya ini cukup licin, jadi suka jatuh-jatuh pada saat kita jahit.
Next, kita akan jahit bahan kain yang akan kita sambung dari atas. Jadi supaya roknya itu lebih panjang sedikit ya. Kalau sebelumnya itu roknya itu selutut lah. Nah, aku mau karena masih ada sisa kainnya, guntingan kainnya, jadi aku mau dia kalau bisa lebih panjang sampai di bawah lutut karena dia rok lilit ya, jadi enak sih kalau lebih panjang. Nah, caranya kita jahit dulu, kita sambung-sambung tadi ada 3 sambungan kainnya, kemudian baru kita jahit ke kain utama. Next, kain sambungan di atas kita jahit ke kain utama ya. Pastikan kain yang bagus berhadapan dengan yang bagus. Nah, kalau di sini karena hampir sama warnanya, kalau hanya kita lihat sekilas itu kita kurang bisa membedakan kain yang bagian dalam atau sama bagian luar ya. Jadi kita harus betul-betul teliti, kita lihat benar-benar kainnya. Nah, di sini kita jahit dengan kampu 1 cm juga. Nah, ini kain sambungan yang paling atas ya. Jadi di sini nggak masalah ya, kita sambung-sambung kainnya nggak masalah karena dia kan rok lilit. Nanti juga dia akan ketutup kok, bahan sambungan itu akan ketutup. Jadi nggak kelihatan pada saat kita memakainya. Ikuti terus videonya ya supaya kalian tahu hasilnya seperti apa. Nah, next, ini sisa jahitan di bagian dalam kainnya bisa kita jahit seperti ini ya. Kita lipat kiri dan kanan, terus kita satukan tumpuk kainnya, kita jahit. Atau bisa kita obras, atau juga nggak kita jahit juga sih nggak apa-apa. Karena nanti kan akan kita tempel kain puring, jadi dia ketutup juga. Tapi kalau kita lagi rajin dan pengen hasilnya lebih rapi, ya nggak apa-apa. Lebih bagus juga kalau kita jahit. Kita lanjut. Nah, ini kita jahit pinggir puring ya. Puringnya itu kan tadi karena sudah kita gunting-gunting kainnya, jadi sisi kiri dan kanannya itu kita gunting, jadi kita jahit pinggir. Ini jahit pinggir seperti biasa aja, kita lipat setengah senti terus setengah lagi, kalau bisa sekecil mungkin kita jahit. Nah, ini kayaknya katun ya dan senada sama kainnya, jadi cukup bagus. Aku suka banget sama warnanya, makanya dulu aku simpan roknya walau nggak pernah dipakai. Dan baru sekarang kesampaian untuk modifikasi ya, untuk sesuatu yang lebih keren. Next, kita jahit puring ke kain utama. Ini sama aja ya, kita tinggal seperti ya jahit pinggir aja, kita satukan gitu ya, supaya dia menempel di kain utama. Nah, ini hasilnya lihat ya, itu sangat senada ya, puring sama kain utamanya. Next, kita jahit pinggir kain utama ya, sisi kiri dan kanan kita jahit. Nah, di sini aku caranya sama seperti biasa, kita lipat 2 kali ya. Jadi yang pertama itu aku lipat cuman setengah senti, yang keduanya lipat 1 senti. Nah, ini kita lakukan hal yang sama untuk sisi satunya lagi ya. Nah, di sini usahakan, karena ini kain satin ya, jadi agak licin, jadi usahakan pada saat kita melipat kainnya ke dalam itu biasanya kan banyak tuh keluar kainnya. Jadi usahakan melipatnya itu yang rapi, terus sisa-sisa kain atau bulu-bulu yang berkeluaran digunting supaya hasilnya lebih rapi. Next, kita akan pasang talinya. Nah, talinya ini menjahitnya sama aja ya. Jadi itu dari sisa-sisa kain yang ada, kita jahit, kita lipat 2, kita tumpuk, kita jahit, membuat tali biasa ya. Jadi di video-video sebelumnya udah banyak aku kasih contoh-contoh membuat, cukup sederhana kok. Nah, kita tempel di kain bagian atas, sekaligus kita jahit pinggir. Nah, kita lipat 2 kainnya, sama seperti menjahit sisi kiri dan kanan tadi. Kalau di sini aku bagian atas lebih lebar ya, selebar talinya.
Jadi talinya ada di dua sisi, kiri dan kanan ya. Nah, bisa diperhatikan cara jahitnya ya. Nah, karena ini kainnya licin, jadi kita usahakan pas saat kita menjahit, kainnya agak kita tekan, terus kita tarik ya, dari depan kita tarik, terus dari satu sisi lagi kita agak tekan. Nah, bisa kelihatan hasilnya ya, rapi. Nah, ikuti terus videonya ya, tinggal sedikit lagi supaya kalian tidak terlewat cara-caranya. Nah, di sini dalam membuat rok lilit ini, merubah dari rok kumbang menjadi rok ini, aku sama sekali nggak ada budget ya guys. Ini cuman modal ide kreatif sama modal semangat aja. Nah, setelah selesai kita jahit semua sisi kiri, kanan, dan atas, jangan lupa kita setrika karena kainnya satin itu ya supaya dia rapi. Nih, talinya kita jahit. Terus semua tadi bekas-bekas tempelan tadi kan banyak tuh, kita sambung-sambung, kayaknya kita jahit supaya dia tidak kelihatan bekas jahitan sambungan-sambungannya. Nah, ini hasilnya keren banget kan teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe. Thanks for watching.